vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabar, dan bahagia selalu, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Allah yang adalah kasih, sebagaimana dihadirkan dalam diri Putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Wujud kasih-Mu yang paling besar, paling agung, paling nyata. Kasih yang dihayati melalui pengorbanan sejak kelahirannya hingga sengsara wafat dan kebangkitannya. Semoga kami dapat senantiasa mengalami kasih-Mu itu dan mewartakannya kepada dunia, kepada sesama dan alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama pada hari ini yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Begitu banyak orang mengikuti Yesus ketika Yesus mulai melihat jumlah orang yang begitu banyak.
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga dengan ikan itu, dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Kitab Ulangan bab 18 ayat 15 menyampaikan janji bahwa suatu hari nanti Allah akan mengutus umatnya seorang nabi seperti Musa. Banyak nabi seperti Nabi Elia, seperti Nabi Musa, namun satu-satunya yang pada akhirnya menggenapi nubuat Kitab Ulangan tidak lain adalah Yesus Kristus. Maka tidak salah bahwa menyebut Yesus sebagai nabi. Salah satu gelar yang diberikan untuk Yesus, ya Yesus sebagai nabi, namun bukan sembarang nabi, nabi yang begitu besar dan dengan karya-karya yang dahsyat. Itu yang kemudian diimani, diwartakan dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 22, Kisah Para Rasul bab 7 ayat 37 sebagai suatu pernyataan yang terhubung dengan Kitab Ulangan bab 18 ayat 15. Seluruh Injil kita, terutama Perjanjian Baru, tentu saja menampilkan dan mewartakan peranan Yesus Kristus, salah satunya sebagai nabi, dan nanti pada puncaknya bagaimana pewahyuan Yesus itu bukan sekadar nabi, tetapi Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita. Musa dalam Perjanjian Lama diimani sebagai seorang penguasa, pengkhotbah, pemberi hukum, pendoa syafaat, pembuat keajaiban atau mujizat.
peramal masa depan. Itu beberapa karakter yang ditempatkan dalam diri Nabi Musa. Dan ketika kita merenungkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan semua yang dilakukan Musa itu. Tak ada satupun yang tidak dilakukan oleh Yesus, tetapi dengan cara-cara yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini antara lain mengenang bagaimana umat Israel diberi makan oleh Allah di padang gurun di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Baris pertama dalam Injil hari ini berbicara tentang kawanan domba yang tanpa gembala. Musa adalah seorang gembala. Kitab Keluaran bab 3 ayat 1. Dan kemudian menggembalakan kawanan domba ayah mertuanya yang bernama Yitro. Saat menggembalakan domba itulah Allah memanggil Musa untuk menggembalakan umatnya dan memimpin mereka keluar dari penindasan Mesir. Musa menjadi gembala membawa kawanan domba umat Allah menuju tanah terjanji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Bapa Abraham. Tuhan kita Yesus Kristus melihat banyak orang, digambarkan demikian dalam Injil, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bukan lagi satu perintah dari Allah seperti Musa menerima perintah dari Allah, tapi Yesus menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Dari dalam hatinya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak laksana kawanan domba tanpa gembala. Dahsyat. Kalau Musa membawa umatnya dan membebaskan dari belenggu Mesir menuju tanah terjanji, Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita, umatnya, lepas dari belenggu-belenggu kejahatan dan dosa menuju tanah terjanji surga. Jaminan hidup surgawi diberikan kepada kita asal kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kembali tentang Musa. Salah satu pekerjaan terbesar Tuhan Allah, Yahweh, di padang gurun melalui Nabi Musa adalah menyediakan mana bagi umatnya. Dikatakan dalam kitab Keluaran bab 16 ayat 4, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, lihatlah, aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Ketika para murid dalam perjanjian baru melihat orang banyak dan Yesus menantang mereka untuk memberi makan, para murid bingung. Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kuasanya. Disitulah titik balik terjadi. Laksana Allah yang menurunkan mana kepada umat Israel. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai putra Allah yang maha tinggi memberi makan setidaknya 5.000 orang laki-laki. Dalam catatan Santo Matius belum terhitung para perempuan dan anak-anak. Bisa jadi 10.000, 15.000, bahkan lebih. Yesus memberi roti untuk mereka hanya dengan berbekalkan 5 roti, 2 ikan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus membuat mujizat penggandaan roti itu, memberikan makan kepada sekian ribu orang. Masih sisa
12 keranjang. 5 roti, 2 ikan, 12 keranjang. Tentu itu menjadi angka-angka simbolik yang sangat penting. 5.000 orang laki-laki. Semua angka dalam Injil memiliki makna yang mendalam. Tidak ada yang sembarangan disebut begitu saja. Angka 5 mengingatkan kita pada hukum Musa. 5 kitab pertama dalam Alkitab yang disebut kitab Taurat. Kelima kitab ini menceritakan kisah penciptaan, kejatuhan manusia, pembaruan perjanjian penciptaan dengan Nabi Nuh, dosa menara Babel, janji-janji perjanjian yang dibuat dengan Bapak Abraham, 12 putra Israel, Eksodus dari Mesir, perjanjian di Sinai, penyembahan anak lembu emas, aturan keimanan dan aturan kekudusan dalam imamat. 10 pemberontakan umat selama 40 tahun mereka di padang gurun, dan hukum kedua yang diberikan oleh Musa sebelum umat memasuki tanah perjanjian. Itu kaitannya dengan angka 5. Sementara 5 roti dan 5.000 orang melambangkan hukum lama, 2 ikan melambangkan hukum baru yang diberikan oleh Yesus. Yesus sebagai Musa baru memberikan hukum yang baru, tak lagi bertumpu pertama-tama pada belenggu-belenggu 5 kitab pertama yang disebut hukum Taurat, tetapi dengan pembaruan hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti mengasihi diri sendiri. 12 keranjang melambangkan Israel baru yang mengumpulkan orang-orang bukan hanya dari keturunan Yakub, tetapi dari semua bangsa ke dalam kerajaan Allah yang baru. Dan pada akhirnya roti itu bukan lagi mana, bukan lagi 5 roti, tetapi 1 roti kehidupan, yakni Yesus Kristus sendiri Tuhan kita yang menjadi santapan keselamatan. Mari dengan penuh syukur kita sambut iman dan harapan serta kasih kepada Tuhan, sesama dan semesta melalui tindakan-tindakan kasih, karena Allah adalah kasih dan kasih-Nya dinyatakan dalam wujud pribadi yang mengasihi kita, bahkan berkorban menyerahkan hidupnya demi keselamatan kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.